Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ali Firdaus dengan NIM 2151308. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang mana video ini adalah salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transformasi geometri. Nah, di sini saya sudah mencantumkan untuk pengertian dan juga jenis-jenis dari transformasi geometri. Nah, untuk pengertiannya sendiri, secara singkat yaitu adalah perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Kemudian untuk jenis-jenisnya sendiri, di sini ada yang pertama itu jenis transisi atau pergeseran. Kemudian yang kedua itu ada rotasi atau perputaran. Yang ketiga itu ada refleksi dan juga pencerminan. Keempat adalah dilatasi dan juga perkalian. Nah, akan tetapi untuk video kali ini saya akan memfokuskan ke materi rotasi ataupun perputaran. Nah, video ini tuh seperti video tutorial gitu ya, gimana caranya kita merotasi sebuah bangun datar gitu. Bangun itu ke 45 derajat, 90 derajat, maupun ke 360 derajat gitu ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, yang pertama-tama yang harus teman-teman lakukan itu buat dulu bangun datarnya itu mau bangun datar apa gitu. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan segitiga. Nah, untuk membuat bangun datarnya sendiri, di sini saya menggunakan tools polygon. Kita klik, kemudian buatlah bangun datar yang teman-teman pengen rotasikan gitu. Di sini saya contoh menggunakan segitiga siku-siku saja gitu ya. Kita klik A, B, C, kemudian kembali ke A. Nah, ini adalah sudah ada segitiga siku-siku gitu. Mohon maaf. Kita unduh dulu. Nah, untuk yang selanjutnya itu teman-teman bikin slider. Nah, untuk apa fungsi slider ini? Jadi kan kita nanti akan memutar ataupun merotasikan si segitiga ABC ini gitu. Oleh karena itu kita harus punya slider untuk memutarnya nanti gitu. Nah, kita klik saja di sini. Kemudian untuk di sini kita ubah menjadi angel. Ini kan awalnya nomor ya, kita ubah jadi angel. Nah, untuk maksimalnya saya set di 360 derajat, kemudian untuk minimalnya kita set di 0 derajat saja. Untuk namanya kita rubah menjadi alpha saja. Oke. Ini sudah ada slidernya. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan membuat titik pusat gitu. Karena kan kita akan merotasi ya, otomatis itu seperti lingkaran. Harus ada titik pusatnya gitu. Nah, untuk membuat titik pusatnya itu kita gunakan tools point. Kemudian di sini saya akan membuat titik pusatnya itu di titik 0,0. Nah, seperti ini. Untuk namanya sendiri itu titik D. Nah, ini kan sudah ada bangun datarnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat bayangan dari bangun datar ini atau bayangan dari segitiga ABC ini gitu. Untuk membuatnya kita gunakan tools yang namanya ini rotate around point. Kita klik saja. Kemudian pertama-tama itu kita akan rotasikan dulu yang titik B gitu ya. Sebenarnya bebas mau yang mana dulu, tapi di sini saya akan mencoba ke titik B terlebih dahulu. Nah, untuk titik B kita klik dulu titik B-nya, kemudian kita klik titik pusatnya atau titik D gitu. Kita klik. Nah, untuk angle-nya di sini teman-teman gunakan alpha. Kenapa? Karena kan kita di sini di slidernya itu namanya alpha gitu ya. Nah, oleh karena itu kita gunakan juga namanya di sini alpha supaya terhubung gitu. Kita klik alpha. Nah, untuk di bawahnya ini kan ada dua pilihan. Untuk yang pilihan yang ini counter clockwise itu tuh berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti berputarnya itu berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk yang clockwise itu berputarnya searah dengan jarum jam.
Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sudut alfa 45 derajat, titik B aksen itu ada di sini. Kenapa namanya B aksen? Karena kan yang titik awalnya itu B. Makanya titik bayangannya itu adalah B aksen. Nah, kita lakukan juga ke titik yang lainnya, yaitu ke titik A dan juga ke titik C. Caranya sama. Kita klik titik A, kita juga klik titik D. Untuk namanya sama, kita ubah menjadi alpha. Ininya sama. Terus kita pilih OK. Selanjutnya untuk titik C juga sama. Kita klik. Namanya juga kita ubah menjadi alpha. Kemudian OK. Nah, setelah terbentuk 3 titik bayangan ini, kita akan buat garisnya. Supaya ada garisnya gitu, sama seperti segitiga ABC. Untuk membuat garisnya kita gunakan poligon lagi. Kita sambungkan gitu ya dari titik A aksen, B aksen, C aksen, dan juga kembali ke A aksen. Nah, ini untuk titiknya, untuk bayangannya gitu. Kita coba putar. Misal kita coba ke 0 derajat gitu. Nah, atau otomatis kembali ke titik awal, yaitu ke titik segitiga ABC gitu. Ini bisa juga dirubah, misal mau ke kita coba ke 90 derajat. Nah, posisi bangun datar ini ketika ada di 90 derajat itu seperti ini. Ini adalah posisi rotasi atau posisi memutarnya gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk memudahkan kita gitu ketika melihat segitiga yang asli dan juga segitiga bayangannya itu seperti apa, kita akan merubah salah satu warna dari kedua segitiga ini gitu. Kita ubah saja yang bayangannya, kita klik dulu segitiganya, kemudian kita klik kanan, setting. Nah, kita pilih yang color. Nah, di color ini kita bisa pilih mau pakai warna apa. Contoh di sini saya gunakan warna merah gitu. Nah, jadi kan bisa kelihatan gitu ketika ada dua segitiga yang berbeda gitu. Misalnya kita balikan ke posisi 0. Nah, ini kan kelihatannya tuh yang merah. Kenapa? Karena kan yang merah itu yang paling baru gitu. Jadi ada yang di yang paling atas gitu. Nah, ketika kita diputar, jadi kelihatan gitu ada perbedaan dari segitiga yang asli dan juga segitiga bayangannya gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat garis dari setiap segitiga ini ke titik pusat atau titik D gitu. Nah, untuk membuatnya kita gunakan tools segment. Nah, untuk membuatnya tinggal kita klik saja dari setiap titik ke titik pusat gitu. Dari B ke D, kemudian dari A ke D, dan juga dari C ke D. Kita lakukan hal yang sama ke bayangannya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba untuk rubah dari si garisnya ini. Kita ubah untuk stylenya itu di sini line style. Nah, kita ubah ke yang garis putus-putus gitu, supaya kelihatan gitu bahwa ini tuh hanya untuk menandakan saja gitu. Maaf. Nah, kita pilih yang ini dulu, tuh move dulu, agar bisa memilih garis yang lain. Untuk yang ini juga sama, kita rubah garisnya ke garis putus-putus. Yang ini juga, yang ini, dan juga yang ini. Nah, selain membuat garis yang memperlihatkan gitu bahwa si dua segitiga ini menuju ke titik pusat, kita juga buat garis yang menunjukkan untuk perpindahan dari si dua segitiga ini. Kita gunakan tools yang ini, yang circular arc. Nah, untuk itu kita klik dulu titik pusatnya, kemudian kita klik B, dan kita arahkan ke B aksen. Nah, begitu pula untuk titik-titik lainnya. Kita klik titik pusat, klik A, klik ke titik A aksen. Kita klik titik pusat, klik C, kita klik ke C aksen.
Nah, sama seperti yang garis tadi ya, yang garis menghubungkan ke titik pusat, kita juga akan ubah si tiap garis ini supaya jadi garis putus-putus gitu. Nah, seperti ini. Ubah juga yang ini, garis putus-putus, dan juga yang ini. Nah, kalau sudah kan jadi kelihatan gitu ya. Ini ada garis-garis penghubung gitu. Kalau diputar seperti ini, di sini bisa ke sini, ke sini, ke sini gitu. Ini bisa berputar sampai 360 derajat. Nah, ini posisi awal. Jadi nanti teman-teman kalau misal menggunakan GeoGebra ini, gitu bisa menjelaskan seperti apa proses rotasi atau perputaran dari si bangun datar gitu, mau itu segitiga, persegi, ataupun bangun datar lainnya gitu. Nah, seperti ini itu bisa diputar-putar. Nah, selain ini tuh bisa berputar otomatis. Kita klik kanan di slidernya gitu, klik animation. Nah, ini bisa berputar otomatis gitu. Nanti teman-teman bisa memperlihatkan gitu seperti apa sih proses perputarannya gitu. Nah, ini kembali ke titik awal gitu ya. Nah, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.